Halo, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini, senang nih kita bersama Mawapres Unmul, mahasiswa berprestasi utama Universitas Mula Warman tahun 2021. Nah, jadi kita akan ngulik kisahnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton, supaya bisa menjadi mahasiswa yang penuh dengan prestasi dan capaian positif selama di masa mahasiswa ini. Oke, sebelumnya kita sudah dalam kondisi sehat, sudah swab juga, hasilnya negatif. Oke, jadi tenang, di sini aman kok. Ya, nanti beberapa pertanyaan saya akan ajukan ke Nabila, jadi ketahuan ya namanya. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Namaku Nabila Naif, biasa dipanggil Nay. Aku sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman tahun 2021. Dan aku sendiri di Unmul ngambil jurusan farmasi angkatan 2018. Nay ini dipanggil Nay ya. Jadi Nay ini angkatan 2018, kita satu angkatan. Tapi kalau di Mawapres saya lebih kakak lah. Iya. Senior di Mawapres. Bukan senior sih, yang lebih dulu. Pendahulu. Oke. Nah, jadi kita masih satu rumpun ya, rumpun kesehatan. Nah, ini suka sekali dengan farmasi. Kenapa sih suka dengan farmasi? Kalau dibilang suka enggak, kalau dibilang nggak suka juga enggak. Ya bisa dibilang udah terlanjur nyebur dari zaman SMK kan, jurusannya farmasi, jadi ya kuliahnya juga farmasi. Nah, ini nyebur ke kolam susu. Jadi bermanfaat. Iya benar. Tapi enjoy kok kalau di farmasi. Itu ya teman-teman, nanti cek di YouTube-nya Nabila, itu banyak sekali konten-konten yang membahas tentang farmasi. Nanti di sini. Tip, kita beralih ke cerita Mawapres nih, Nay. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Nay sehingga mau mendaftar kompetisi Firmapres di tahun 2021? Apakah memang sejak maba sudah mengimpikan itu atau gimana? Oke. Latar belakang Dan motivasi sekalian ya. Latar belakang main mau ikut Mawapres itu memang sudah ditargetkan sejak sebelum kuliah bahkan. Karena kalau misalnya di kuliah ini kita biasa mengetahui beberapa capaian akademik, misalnya kayak lulus cum laude, lulusan terbaik, ataupun lulusan termuda, kemudian mahasiswa berprestasi. Nah, itu biasanya capaian-capaian yang cukup besar lah di tingkat universitas. Jujur memang Mai orangnya ambis dari zaman sekolah. Jadi dari SD, SMP, SMA tuh suka banget ikut lomba-lomba dan mewajibkan diri harus ada sesuatu yang dicapai, harus ada sesuatu yang disenangkan. Nah, jadi di sebelum kuliah itu Mai sudah menargetkan, oh aku di kuliah mau ikut ini, mau jadi ini. Jadi udah ada, Mai punya satu buku khusus. Itu di situ Mai tulis apa yang mau Mai capai selama kuliah. Dan dari beberapa list yang Mai tulis di buku itu udah ada beberapa yang tercapai. Salah satunya ini menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, jadi itu teman-temannya kuncinya. Nah, ini sudah punya target dari awal. Ya. Jadi bukan hanya masuk kuliah, tapi tidak punya target, ya, tidak mengikuti arus gitu saja, tapi dia punya jalan sendiri, tujuan utama, sehingga itu harus diraih. Dan bahkan tadi ya uniknya dia punya buku catatan. Iya. Itu judul bukunya apa? Nggak ada judul buku apa bukunya kecil aja, buku coretan. Nah, itu nulisnya waktu kalau di umum istilahnya PKKMB ya, apa ya panjangannya? Pengenalan kehidupan kampus. Ya pokoknya itulah. Jadi kan lagi sesi materi tuh, nggak inget tapi materinya siapa. Pokoknya disuruh nulis target yang mau dicapai selama kuliah. Ya udah, nah tulis semua di situ. Ada berapa list itu? Ya ada 10 lah. Nggak tahu ya, itu kurang lebih aja hitungnya. Jadi buku itu udah naik tulis, deh di rak buku, nggak disentuh-sentuh lagi, nggak dilihat-lihat lagi. Tapi setiap selesai semester itu selalu naik buka, baca lagi catatan buku itu. Oh, kemarin aku pernah nyatat ini, oh ini udah tercapai, oh ini ideku untuk ikut ini dan ternyata udah terlaksana. Nah, yang udah tercapai di checklist, kalau yang belum
tinggal dibaca ulang lagi, oh aku belum capai target yang ini, ya udah nanti ngebayangin aja sih, oh nanti berarti langkahku harus begini. Oke, jadi sangat bermanfaat teman-teman ya informasi ini. Teman-teman pun harus punya target gitu ya, supaya dalam prosesnya itu kalian punya langkah-langkah untuk mencapai target itu. Saya juga sendiri nih waktu maba di Fakultas Kedokteran itu kita PKKMB fakultas ya. Jadi waktu itu ada pemateri juga, kita disuruh untuk menuliskan 50 impian. 50 lebih banyak. 50, iya benar. Jadi saya masih simpan filenya itu dalam bentuk PDF. Gitu ada di laptop. 50 mulai dari impian paling kecil sampai impian paling besar gitu. Ya alhamdulillah apa yang kita catat ya waktu maba itu satu persatu terwujud. Ya walaupun ada yang nggak terwujud, tapi digantikan dengan sesuatu yang lain gitu. Jadi ya ini salah satu tips untuk kita ya. Kira-kira udah terwujud semua nggak dari 10 yang awal kamu tulis itu? Sebenarnya targetnya bukan hanya target di akademik sih, di luar akademik targetnya juga ada. Ya mungkin sisa berapa target lagi ya di kelulusan ini sih. Tahu kan targetnya apa? Ya Bismillah aja lah. Cum laude ya. Amin. Nah ini sudah seminar proposal loh. Iya udah. Jadi saya kalah nih dalam hal akademik. Gak apa, setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Tapi memang di farmasi umum memang dijadwalkan cepat gitu. Kalau yang bisa ngikutin ya cepat juga lulusnya. Kalau yang kurang bisa ngikutin ya tertinggal. Jadi ya rajin-rajin aja ikutin alur yang ada. Tiap semester kamu tambah nggak di tulisan buku itu? Mimpi apa yang ingin kamu capai lagi? Bukan tiap semester, kalau itu tiap tahun. Tiap tahun. Tambahnya berapa tuh? Ya suka-suka. Tambahnya 10 lagi ya teman. Saking ambisnya sih. Nah, ini. Tapi kita ambis positif ya. Iya benar. Ada tuh orang yang tidak punya target, tidak punya ambisius dalam berkuliah, akhirnya dia malas-malasan gitu. Benar. Jadi proses perkuliahannya terbengkalai, dia tidak ada capaian di luar perkuliahan. Ya jadi kalau menurut saya ya, flat gitu ya. Iya. Proses perkuliahan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang seperti itu. Benar. Karena hidup ini pilihan teman-teman. Oke. Maka dari itu ya itu tadi harus ditulis apa yang mau kita targetkan biar tetap terencana sesuai dengan yang sudah kita tulis. Kalau nggak nulis target apa-apa tuh rasanya kayak ya udahlah aku kuliah biasa-biasa aja. Ya tergantung individunya masing-masing sih, mau kuliah biasa-biasa aja atau mau yang ada pencapaiannya. Sip. Oke. Nah, kita kembali ke Mawapres. Jadi salah satu impian terbesar naik di perkuliahan itu menjadi Mawapres utama. Dan alhamdulillah tahun 2021 terwujud gitu ya. Dan bisa nggak ceritakan naik proses perjalanan seleksi Mawapresnya gimana? Ada nggak cerita unik di balik itu semua? Cerita dari awal aja ya. Dari seleksi fakultas deh. Oke, dari seleksi fakultas. Nah itu ditawarin untuk ikut Mawapres seleksi Mawapres atau biasa kita kenal dengan Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah itu udah ditunjuk untuk ikut dari semester 2 karena memang lumayan aktif banget di fakultas aktif organisasi. Semester 2 ya. Wow. Perlombaan juga iya. Tapi tawaran itu naik tolak dulu karena masih ngerasa belum cukup. Belum cukup apa nih? Prestasinya. Kira belum cukup umur. Enggak ada syarat minimal umur kan? Itu. Terus di semester 4 juga ditawarin lagi naik ikut yuk seleksi Mawapres fakultas sama universitas. Tapi naik nggak mau lagi juga karena masih merasa itu tadi belum cukup lagi. Dan juga sebenarnya ngalah sih, ada cutting yang lebih apa ya bahasanya, lebih senior lah ya. Iya, lebih berpengalaman dan emang prestasi dia itu lebih tinggi dari Nai. Jadi Nai ngalah dulu daripada Nai mending sekaligus blok kayak gitu daripada maju fakultas ternyata juara satu di fakultas ke Unmul, di Unmulnya belum siap di tingkat universitas jadinya nomor sekian. Nah nggak mau kayak gitu, jadi maunya
yang benar-benar udah siap banget di fakultas nomor 1 di universitas nomor 1 juga. Oke, jadi mengalah ya. Mengalah itu bukan berarti kita kalah, Iya benar. tapi menunda untuk berhasil. Yes. Bukan menunda berhasil sih, tapi berhasilnya nanti lebih besar gitu capaiannya. Iya. Oke, jadi memang waktu itu Nai sudah mempersiapkan segala hal ya dari maba sampai semester berapa terpilih? Semester 6. 6 ya. Apa nih persiapannya tuh selama 6 semester gitu hingga akhirnya memberanikan diri mau daftar di Mapres? Sebenarnya Mai itu salah kaprah awalnya, mengira Pilmapres itu minimal 10 prestasi. Makanya Mai itu nunda-nunda terus, ya ampun aku belum menang 10 lomba ini gak bisa ikut. Ternyata waktu ikut kelas Pilmapres tahun lalu, ini bener ya, kelas Pilmapres yang Ananta laksanain itu Mai baru tahu, benar-benar baru tahu kalau maksimal 10 bukan minimal 10. Ya sudah lah, dari situ ya udah semester 6 nya ikut aja walaupun nggak sampai 10 menang lomba gitu. Ya, jadi memang semester 6 itu kesempatan terakhir. Iya. Jadi Nai gitu. mempersiapkan itu dan apa ya, memanfaatkan semester 6 itu sebagai kesempatan terakhir. Ya. Akhirnya nggak lepas ya Nai. Ya, Akhirnya dapat. Nah kalau di seleksi fakultas itu sering ya biasanya kayak kegiatan-kegiatan kayak gini tuh dadakan seleksinya, apalagi yang tingkat fakultas atau universitas. Di tingkat fakultas kemarin itu ada sekitar waktu seminggu, tapi dalam waktu seminggu tuh sebenarnya Mai masih maju mundur, ikut nggak ya, karena harus bikin gagasan kreatif kan. Sedangkan Mai kesibukannya apa ya? Kesibukannya mau sempro waktu itu. Jadi kayak aduh males deh, nggak usah deh gambar kayak gitu. Cuman waktu H-1 pendaftaran tingkat fakultas itu Nai ditelepon sama BEM fakultas, dan mereka tuh ya lumayan support lah untuk anak-anak fakultas farmasi. Ditelepon, gimana nih, udah siap enggak gagasan kreatifnya? Ya terus sebenarnya Nai ngeliat ada teman-teman lain juga yang persiapan untuk tingkat fakultas dan mereka tuh memang udah siap banget, dan mereka gagasan kreatifnya ya tinggal bikin di remake dari yang sebelumnya, sedangkan Nai nggak punya gagasan kreatif sama sekali Dari nol ya? dari nol. Nah ya udahlah, dari situ Nai ngerasa ya udahlah, masa mereka bisa aku enggak gitu. Jadi ya udah dalam waktu ya sekitar 3 harian lah itu ngebut ngerjain gagasan kreatif, baru seleksi deh tingkat fakultas. Nah di farmasi itu dia memang benar-benar diseleksi dari beberapa orang untuk menjadi mawapres fakultas yang mewakili universitas. Kemarin itu ada 2 orang yang diseleksi. Dan Angkatan berapa itu? ada aku 2018, temanku lagi 2018, baru satunya anak 2019. Alhamdulillah bagus. Oke, dari fakultas akhirnya ke universitas. Nah, ceritakan nih prosesnya. Kan sempat offline tuh ya. Waktu saya kan full online waktu tahun lalu awal-awal pandemi. Tapi tahun ini sudah dimodifikasi, ada offline juga. Iya. Itu ceritakan nih gimana? Oke, di Pilmapres waktu di universitas itu yang kita offline itu adalah presentasi. Jadi presentasi gagasan kreatif. Nah, di waktu presentasi itu, sebelum presentasi ada kejadian yang cukup menarik. Sebenarnya di Unmul, kalau Mai ikut lomba internal Unmul itu pasti ada aja kejadiannya. Ada tanda-tandanya ya? Iya, yang pertama itu waktu seleksi KDMI, Mai pernah ikut jadi N1, jadi cater. Nah itu waktu istirahat karena naik buru-buru ngumpulin laporan ke cutting di Laporan apa? Laporan akademik? laporan praktikum. Oh, iya. Laporan praktikum. Wow, masih sempat ya? Iya, ya emang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa ikut lomba dan akademik nggak selesai. Karena buru-buru jadi jatuh dari motor di simpang. Kalau teman-teman Unmul nih yang dari Unmul pasti tahu di dekat Fakultas Kehutanan tuh kan ada belokan curam. Nah di situ karena naik ngebut, udah malas ngerem dan bingung kayak apa, dan baru bisa naik motor. Wow. Makanya ya udahlah di simpangan dia di belokan tuh naik lurus aja, jadinya nabrak. Aku membayangin itu ada trotoar, ada apa ya itu tengah jalan itu ya? Iya, nabrak itu yang di tengah jalan itu.
Untungnya sepi sih, kalau enggak ya nggak tahu sudah gimana. Malunya 80%, sakitnya 20%. Iya, abis itu ada anak hutan yang nolongin tapi nggak tahu siapa itu, nggak kenal. Terus tuh ya itu kondisinya luka, tangan luka, kaki luka, dan itu dalam kondisi luka mau nggak mau naik ke apotek beli obat sendiri, habis itu langsung lanjut lomba lagi. Wow. Tapi ya ujung-ujungnya kalah sih waktu itu. Tapi nggak apa-apa, itu perjuangannya Iya. bisa jadi pengalaman yang sangat berharga. Iya, urutan ke berapa ya? Urutan antara 4 atau 6 gitu lupa. Tahun 2000 berapa ya? 2019 ke 2018 gitu. Nah, kejadian itu terulang lagi waktu mau presentasi di Mapres, dan itu kondisinya karena buru-buru lagi. Kenapa buru-buru? Karena miskomunikasi sih sebenarnya. Awalnya tuh Nai nanya ke panitia, ini kok presentasinya apakah semuanya langsung datang dalam satu waktu atau masing-masing datang pas 15 menit sebelum presentasi masing-masing. Baru itu panitia cuma jawab 15 menit sebelum presentasi. Jadi Naik tuh takut salah paham gitu kan. Ini 15 menit sebelum presentasi yang peserta pertama, atau 15 menit presentasi sebelum giliran kita. Iya, sebelum giliran kita. Jadi ya Naik nggak malas nanya lagi, ya udah buru-buru tuh pagi-pagi jam 8:15 itu mulai presentasi dan Naik OTW dari rumah tuh jam 8. Itu tuh buru-buru banget ngebut karena mutar jalannya, jalan biasa yang dilewat itu macet. Nah, jatuhnya itu waktu di MPK. Kalau teman-teman pasti tahu MPK di mana. Parkiran motor. Di parkiran motor tuh ada kayak pohon yang udah ditebang tapi masih ada sisanya. Iya, nah itu kesandung di situ, jadi habis. Jadi udah turun dari motor ya? Udah turun dari motor, kesandung. Apa yang terjadi? Luka? Iya, jadinya ya luka, rok itu sampai robek. Bersejarah tuh roknya. Bersejarah. Ini sekarang dimuseumkan di lemari, disusun rapi. Jadi saksi bisu ya. Iya. Nah, itu tuh benar-benar 15 menit sebelum presentasi peserta pertama. Dan alhamdulillahnya ketemu sama dosen Nai, nama beliau Bu Yurika. Nah, beliau ya langsung melihat Nai jatuh, beliau juga panik kan ngeliat anaknya jatuh, terus ya udah pakai rok ibu aja, jadi langsung ke kantor ibunya. Untungnya ada yang Iya. jadi nggak pakai rok yang robek. Iya, rela-relain ke kantor ibunya dulu, ganti rok, nah baru presentasi sayangnya. Nah terus tuh waktu sebelum presentasi itu juga ngelihat yang lain kan ada beberapa peserta gitu yang latihan waktu sebelum presentasi sama dosen pembimbingnya, teleponan. Sedangkan waktu itu depan HP kuliah sambil nunggu presentasi. Jadi kayak ngelihat yang lain tuh, ya ampun, mereka siap banget mau presentasi, mereka didukung banget buat latihan presentasi sama pembimbing, aku mah kuliah gitu kan. Jadi kayak udah jatuh, panik ngelihat yang lain latihan, terus puasa lagi. Puasa kan sesinya Ramadan, jadi kayak udahlah, itu kayaknya banyak yang waktu presentasi banyak yang miss out sebenarnya, karena presentasinya pakai bahasa Inggris, aku waktu itu full bahasa Inggris. Ya tersendat-sendat lah gitu jadinya, karena udah hilang fokus belajar gara-gara jatuh, gara-gara lihat yang lain siap banget, sama gara-gara puasa juga. Tapi alhamdulillah it turns out. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau melihat seseorang itu, kadang seseorang itu hanya melihat dari hasilnya aja gitu ya. Dia tidak melihat proses di belakang itu sangat panjang dan penuh perjuangan. Ini yang bisa mendewasakan kita, kemudian kita lebih siap lagi untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Jadi sangat unik ya teman-teman ceritanya. Terus tuh pasti kalau persiapan lomba gitu nggak tidur sih. Kayak kemarin itu menyelesaikan gagasan kreatif itu sampai tengah malam, bahkan sampai subuh mengerjain. Baru tidur tuh habis sholat subuh sampai pagi. Itu karena ngebut ngerjain gagasan kreatif. Biasa teman-teman, akhirnya dibalas dengan juara satu. Memang perlu perjuangan sih kalau mau dapetin sesuatu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, prosesnya Nai penuh lika-liku sebenarnya.
perlu cerita unik. Kalau cerita saya sih flat-flat aja ya karena online waktu itu. Nanti cerita unik itu pas seleksi nasional. Nah, kita kan berdua nih alhamdulillah lolos ke seleksi nasional. Cuman belum bisa sampai finalnya gitu ya. Sayang banget. Sayang banget. Semoga penerus kita nanti bisa melanjutkan sampai ke tingkat nasional. Amin. Selain jadi mawapres ini apa kesibukannya sekarang? Oke, kalau aku sih lumayan cukup banyak ya kesibukannya.